Oke. Oke, jadi sekarang mau bahas soal sebenarnya gimana cara kerja si hook yang ada di React gitu ya. Cluster atau hook langsung mas? Bakal bahas closure dulu bentar, terus ke hooknya sih. Tapi kayaknya bakal lebih ke ngalir gitu ininya. Oke. Oke. Ini pertama aku mau bikin dulu ya. Aku mau bikin flow yang kayak biasanya. Jadi client side rendering, terus ada state-nya. State-nya mungkin kayak bikin button counter aja. Terus ada set effect-nya. Ini pakai yang biasa dulu, terus habis itu coba kita refaktor ke hook gitu ya. Ini seperti biasa, ini diganti root. Terus kita render di sini. Di sini aku bakal punya app gitu. Ini aku bikin button aja, button counter aja gitu ya. Create elemen, button. Apa kamu merah? Cannot set property of node. Oh, nyantol. Return buttonnya. Sini aku punya state. Pakai let state. Counternya start dari 0. Terus si button ini text kontennya bakal ambil dari state counter. Bikin render mekanismenya. Ambil rootnya dulu. Get element by ID, root. Terus bikin app-nya. App sama dengan app. Dapat. Habis itu di clear dulu. Yang sekarang habis itu kita add children-nya. Append child. App. Udah. Terus kita render yang pertama kalinya. Udah, muncul ya. Terus bikin set state-nya. Set state. Aku dapat new state-nya. Terus state yang lama diganti. Terus kita render ulang. Set state, state sama dengan new state. Nah, terus di sini ketika kita on click, kita klik buttonnya, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita ubah state counternya, diubah, dinaikin 1. Nah, gini. Nah, coba. Oke, mantap. So far so good ya, kayak gini ya. Terus kita tinggal bikin mekanisme side effect-nya on state change. Ini ada pref state-nya sama next state-nya. Kalau state counter-nya berubah, next state dot counter, kita konsol log aja deh ya, biar gampang ya. Efeknya next state dot counter. Banyak kasih ini ya, counter change. Nah, ini jalanin. Aku butuh pref state-nya. Nih, aku bikin pref state-nya dulu. Sama dengan state. Terus next state-nya bikin objek baru. Yang harusnya dari new state sih. Yang lama di spread. Terus ambil dari yang new state. New state. Boom. Terus state yang ini diubah jadi next state. Terus tinggal dijalanin di sini. Pref state. Next state. Ya, coba. Refresh dulu.
Oke, mantap. Jalan ya set effect-nya ya. Oke, nah ini kalau kita pakai kita nggak pakai hook ya. Nah, problemnya di sini adalah kemarin udah lihat sendiri ya. Jadi ketika apa namanya screen-nya udah gede ya, atau udah banyak screen gitu ya, kita biasanya numpuk state-nya itu di satu tempat di sini gitu kan, Mas. Dan ya bayangin kalau misalkan app kita tuh makin gede, makin gede, makin gede, screen-nya makin banyak, jadi semua state itu kayak dijadiin satu di sini. Nah, jadi buat nge-solve itu salah satunya adalah ya biasanya sesimpel kita bikin variabel banyak ya, kayak ada state home, state apa. Terus set state-nya mungkin juga set state home, set state apa gitu ya. Kalau cara yang paling simpelnya lah gitu. Cuma kan kayak kurang elegan gitu ya. Kayak kamu punya banyak set state, kamu punya banyak state jadinya gitu kan. Nah, kalau kita ngelihat caranya React buat nge-solve itu, di React itu ada hook gitu ya. Misalkan use state. Kalau kita lihat ini sintaksnya gitu. Nah, jadi di dalam ini nih, di dalam apa namanya si komponennya, kita tuh bisa panggil use state. Terus ini kayak default value-nya gitu. Misalkan default value state-nya adalah ini ya, string gitu ya. Terus si yang di kiri ini nama state-nya, terus ini function buat nge-update state-nya gitu. Jadi kalau kita lihat tuh state tuh kayak hidup di dalam sebuah komponen gitu ya. Bukan di luarnya. Dan masing-masing komponen itu bisa punya state-nya sendiri gitu. Punya internal state sendiri. Kalau kita bisa nerapin approach yang sama kayak gini, itu bakal nge-solve problem kita yang masalah state yang kegedean tadi gitu. Karena satu state itu bisa hidup di masing-masing si komponennya gitu ya. Jadi kalau misalkan kita punya komponen home screen ya dia punya state sendiri, about screen punya sendiri, favorite screen bla bla bla. Bahkan masing-masing komponen kecil yang interaktif juga ya, misalkan form wizard gitu misalkan. Ini form wizardnya lagi di step keberapa? Nah itu bisa bikin state-nya tuh di form wizardnya aja, bukan di global state kayak gini gitu. Nah dari situ clear ya, Mas ya? Betul. Agak-agak sih, tapi ya udah lanjut dulu. Nah sekarang pertanyaannya adalah gimana caranya kita bikin apa nih namanya hook kayak gini gitu ya, semacam kayak gini gitu. Nah kalau kita lihat di apa namanya yang dilakukan ini kan sebenarnya function ya. Kalau kita lihat use state dipanggil ya function ya, iya kan. Nah jadi coba kita inilah secara naif kita tiru lah gitu ya. Jadi kan ada function, nama functionnya adalah use state ya kan. State. Nah kalau kita lihat di sini tuh dia tuh kayak ngasih default value gitu kan. Default value-nya apa nih gitu. Nah di sini kita nerima nih parameter default value. Entah default value-nya apa, tergantung yang mau pakai gitu kan. Nah terus di sini dia itu nge-return ini nih, nge-return array, di mana indeks pertamanya itu adalah value-nya, value dari state-nya. Terus indeks kedua itu adalah function yang bertugas untuk merubah state tersebut gitu. Jadi nanti kalau misalkan kita coba bikin di sini nih, di app ini, nanti bakal kayak gini. Biasanya pakai React use state. Nah ini default value-nya apa? 0 gitu ya. Nah kita nama ini, nama state-nya apa? Misalkan counter. Terus function yang untuk merubah si state counter-nya apa? Set counter misalkan. Nah harusnya kayak gini nih. Di mana counter ini nanti, ini udah state counter-nya. Jadi bisa di-replace buat yang ini. Set counter-nya ini bisa dipakai buat menggantikan set state kita yang ada di atas. Jadi kita udah gak pakai ini nih rencananya. Jadi bisa kita pakai buat di sini. Set counter, ini langsung nerima value-nya nih biasanya nih. Kamu counternya mau diubah jadi apa gitu kan. Jadi mau diubah jadi, aku hapus dulu semua. Mau aku ubah jadi kayak counter yang sekarang, tapi aku plusin 1 gitu.
Nah, jadi kayak gini nih kalau untuk tujuan penggunaannya ya. Ini dari cara pakainya dulu. Jelas kan ya, Mas ya? Hmm, Ini belum lumayan. bikinnya sih. Ya, belum muter-muter sih, belum muter. Kenapa? Udah lumayan muter-muter. Soalnya Cobain kan muter-muter Mas ya. eh, mana ya? Ini kayak kita bikin bikin state di sini sih jadinya. Itu kan dia tuh counter, set counter itu kan nerima harusnya dua return dari useState kan? Iya nggak sih? Returnnya Atau satu dari sebenarnya. UseState satu, sebenarnya berarti return satu. Return array dia sebenarnya. Cuma bisa kita apa nih namanya? Bisa di destructure. Ini sama kayak objek itu sih. Sebenarnya kamu dapat gini kan? Return. Saya tahu namain gini lah misalkan ya. Jadi yang indeks pertama itu adalah si counternya itu, misalkan dia nge-return 0 gitu ya, atau 1 atau 2. Terus kalau yang indeks satunya itu dia adalah functionnya tadi itu. Nah, iya, Buat betul. update-nya itu. Nah, tapi daripada kita ngaksesnya return state 0, return state 1, ya kenapa kita destructure aja gitu. Ya, Bisa langsung kita namanya. ya bisa kita namain sendiri nanti variabelnya. Oke. Di return-nya itu berarti function dan isinya ya. Goals-nya mau kayak gitu. Ya. Lanjut. Nah, berarti kan kalau kayak gitu, yang kita return di sini tuh harusnya ada value-nya Ya, sama ada set value ya. Ada dua nih. Jadi yang indeks ke 0 ini nanti value-nya, yang indeks ke 1 itu kayak function buat nge-update si value ini gitu ya. Nah, coba kita buat ya. Jadi di sini aku bakal punya value, ya kan? Value-nya aku return di sini nih. Terus harusnya aku bikin function di sini. Aku bikin function set value. Nah, karena si set value ini tugasnya buat merubah ini, berarti harusnya kan set value ini akan menerima value yang baru, misalkan new value gitu ya. Nah, value yang di sini harusnya tinggal diubah jadi new value gitu ya. Nah, kayak gini nih ceritanya nih. Nah, cuma ketika kita save, nah ini ada problem nih. Default value-nya jadi gak ini, jadi gak, harusnya kan 0 ya defaultnya ya. Ini nih undefined nih. Kalau kita Tapi di konsol. atas kan enggak. Di atas apa sih, Mas? Kenapa? Sorry, di atas nolnya itu kan nggak dipakai ya waktu pakai function useState itu, default value nggak dipanggil kemana-mana. Berarti perlu dipakai ya? Iya. Di sini ya Iya nggak berarti. sih kalau itu? Ini ya kayak kita bikin value tapi defaultnya ngambil dari yang si ini gitu ya. Nah, ini kita save. Nah, ini udah bisa nih. Gitu kan. Ya udah bisa. Nah, cuma kalau kita klik coba ya. Nah, dia gak berubah nih, ya kan? Dia gak berubah. Oke. Nah, kita make sure re-rendernya jalan apa enggak gitu kan. Karena kalau state berubah kan harus terjadi re-render ya. Function app-nya ini jalan lagi gitu kan. Ya. Nah, ini aku konsol counter nih. Kalau kamu lihat di sini. Aku bisa ganti tuh re-render gitu. Harusnya ketika re-render terjadi, app ini berubah, re-render ini jalan ya. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini ini re-render jalan satu kali, yang pertama kali, render pertama. Tapi kalau aku klik di sini nih, nah ini bahkan nggak jalan lagi re-rendernya gitu kan. Oh, emang udah jalan. Oh, mungkin masalahnya adalah karena ketika kita set state nih, kita lihat set state yang dulu ya. Set state yang dulu ini, kalau kita jalanin setelah dia ngerubah, nih ngerubah di sini nih, dia tuh ngerender ya kan. Iya. Nah, ini kita abaikan dulu ya, yang on staging ini kita abaikan dulu ya side effect-nya. Kita ya yang render dulu aja. Nah, berarti kita perlu panggil ini nih, perlu panggil render sebenarnya. Jadi harusnya di sini, salah. Di set value ini, setelah kita ngerubah value-nya, kita render dong. Yang kita coba lagi. Clear dulu. Nah, ini jalan satu kali, kita klik lagi. Nah, ini jalan nih.
rendernya nih. Ada plus 2-nya nih ya. Ya. Ini setiap kali aku klik, nah dia nambah render sebenarnya. Cuma somehow nih state-nya masih sama. Ya, karena default value-nya 0 kan. Nah, ini problemnya sekarang. Ini problemnya sekarang. Jadi problemnya adalah kalau kita lihat ya, coba kita lihat kita debug dari awal kayak apa yang terjadi gitu. Jadi kan ini pertama kali render ya. Ini pertama kali render, boom. Default value-nya 0. Ini aku masukin ke sini nih. Value-nya aku return. Maka ini counter 0 ya. Ya. Dan ditampilin di text content button-nya. Sini muncul 0, make sense gitu ya. Terus ceritanya kita klik nih si siapa nih namanya, si buttonnya gitu ya. Nah, kita klik 1 kali, dia bakal jalanin set counter. Nah, si counternya ini kita ngelempar counter plus 1, berarti 0 tambah 1, 1 ya berarti ya, yang kita lempar ya. Nah, si set value ini itu akan merubah value yang di atas ini nih. Ya. Merubah value yang ada di sini, kita ubah jadi 1 gitu ya. Nah, terus kita render ulang. Harusnya value yang ini udah berubah jadi 1 ya. Kita render ulang. Nah, masalahnya ketika render ulang, yang kita baca di sini, ini di bagian sini nih baris 47, kita jalanin komponen app lagi atau function app kita jalanin lagi gitu kan. Nah, ketika kita menjalankan function app di sini, hook yang kita bikin di sini, function use state yang kita bikin di sini, itu jalan lagi, ya kan? Ya. Nah, jalan lagi di sini, dia ngasih default value lagi dan kita replace, boom. Lagi. Hilang, value-nya hilang, reset lagi ya kan? Ya. Makanya setelah berubah, dia ngereset lagi ke default value-nya gitu, karena di baris 22 ini. Tapi kalau nggak kita kasih default value-nya, dia jadi undefined kayak gini. Dan kalau kita klik pun juga ya gak ada yang terjadi gitu. Karena ketika kita jalanin use state, kita bikin variable value yang baru ini, yang isinya masih kosongan. Nah, itu problemnya ya, yang apa namanya, yang kita hadapi ketika kita mau coba bikin ala-ala si React ini gitu kan. Nah, terus solusinya gimana gitu kan? Nah, solusinya tuh sebenarnya kalau mau ini ya, kalau mau apa namanya, simple, kita mikirnya simple, itu tuh bayangin kita tuh kayak perlu ada pengecekan di sini sebenarnya. Jadi kayak default value ini nggak boleh terus-terusan dipakai gitu, Mas. Jadi bayangin kayak kita punya semacam current value gitu. Kayak current value. Nah, ini belum tahu ya dapatnya dari mana ya. Bayangin ini value terakhir, last value misalkan, biar ini. Last value atau current value? Current value aja deh. Current value yang dia itu akan berisi state counter kita tuh yang terakhir kali ada di sana tuh berapa sih gitu. Kan yang terakhir kali kan 1 ya. Nah, jadi kita cek dulu. Kalau misalkan current value-nya itu ada, maka kita akan pakai dia. Tapi kalau misalkan nggak ada, kita bakal pakai default value sebagai isinya si value ini. Nah, masalahnya current value ini dapat dari mana gitu kan? Nah, kita coba nih cara paling ini ya, cara paling naif. Current value kita bikin aja variabel di luar. Nah, jadi ketika kayak gini, ketika kita mau bikin variable value, gitu ya, kita cek current value ada nggak? Atau bahkan sebenarnya yang kita butuhkan, kita perlu bikin variabel baru di sini sebenarnya.
nggak perlu let value gitu. Tapi kita cek. Gini. Current value yang kita punya di atas ini, kita mau ubah. Mau diubah apa? Nah, ditanya dulu, current value sebelumnya ada isinya nggak? Atau undefined? Kalau dia undefined, kita bakal pakai default value kita yang ada di sini. Tapi kalau current value itu tidak undefined atau sudah terisi sebelumnya dengan baris 24 ini ya udah kita bakal keep current value yang terakhir. Nah, di sini yang kita ubah apa? Yang kita ubah adalah current value-nya berarti. Terus di sini apa? Yang di return current value. Nah, ini harusnya works ya. Kita coba dulu ya. Nah, tuh. Sampai sini gimana Mas? Masih bisa ngikutin? 50% lah. Apa lanjut aja. Nanti aku lihat rekaman juga buat mastiin. Yang bingung di bagian mana? Yang masih ganjel? Sebenarnya sih nggak terlalu memusingkan. Cuman kan tadi awal tuh konsepnya si variabel tuh kan di dalamnya si ini ya, Function. di dalamnya si komponen ya. Oh, di dalam ini function state. Maksudnya itu kan tadi tuh kalau nggak salah di dalam masuk ke komponen masing-masing nggak sih setiap value itu yang tadinya global? Iya, ini masuk di sini. Kita bikinnya di sini. Nah iya maksudnya. Kukira tuh si value-nya tuh di dalam situ gitu. Si value si variabelnya tuh di dalam situ. Ternyata tetap tetap di luar si function, komponennya juga. Cuman ya dari masing-masing inilah ya, masing-masing page gitu atau masing-masing file JS-nya gitu. Kasarnya gitu lah. Goals-nya nanti pengen kayak gini. Misalkan ini coba kita refaktor ya. Goals-nya nanti pengen kayak gini. Misalkan kita punya button counter yang lain ya. Bikin komponennya. Nah, aku bisa bikin state lagi di sini tuh. Nah, jadi nanti masing-masing masing-masing komponen itu bisa bikin state-nya sendiri. Gak harus nempel di sini. Kalau awalnya kan nempel di sini kan. Counter 1, counter 2 tuh. Bayang nggak? Counter 1 tuh buat yang ini. Counter 2 harusnya buat yang ini. Tapi sekarang kita nggak perlu ngedefine state-nya itu di satu tempat, tapi kita bisa bikin di masing-masing komponen tuh. Lahir batin. Bentar ada temanku. Air batin. Enggak. Kalau halo. Halo. Oke. Kalau siapa namanya useState ini, dan ini nanti bakal disembunyiin. Kalau di React kan kamu nggak perlu ngoding ya, nggak perlu ngoding useState-nya ini karena udah diimport doang. Ntar bukan code-mu, bukan application code tapi library gitu, nggak perlu disentuh. Kalau mau bikin set tinggal kayak gini nih. Tuh. Iya, benar. Iya sih. Aku waktu itu juga pakainya gini. Sampai sini berarti masih aman ya Mas ya? Aman. Oke. Nah, coba kita lihat apa yang terjadi kalau misalkan kita itu bikin 2 komponen, terus di masing-masing komponen itu ada use state-nya.
Hmm. Mm-mm. Nah, coba kita lihat ya. Oh, counter tadi mungkin Ya, dilanjut. mau bikin ini counter 1. Ini jelek ya, duplikat di mana-mana. Cuma aku pengen nunjukin bug dari abstraksi yang kita buat ini. Kayaknya itu ada function counter 1 deh. Kenapa? Di bawah ada function counter 1. Nggak ada ya? Nggak ada, sorry. Nggak ada, ini 1, ini 2. Ya harusnya bisa counter doang, tapi aku pengen nunjukin bug di ininya, di code ini. Nah, ini di app-nya aku mau, nah ini counter 1 dari counter 1, terus counter 2 dari counter 2. Terus aku bikin wrapper-nya if aku append counter counter 1 sama counter 2. Terus div-nya di return. Boom. Nah, ini udah ya. Ini counter 1, ini counter 2 ya. Nah, harusnya ekspektasinya adalah state yang ada di sini di baris 35 ini sama state yang di baris 47 ini itu kayak dua state yang berbeda ya, kayak nggak saling terintegrasi gitu kan ya Mas ya. Ya. Hidup masing-masing lah gitu. Nah, kita lihat apa yang terjadi ya. Jadi kalau misalkan harusnya kalau aku klik yang di sini, di kiri ini, button yang di kiri, yang ini tetap 0 dong. Ya. Yang ini 1 ya kan. Kita lihat ya. Tuh. Di use state-nya coba Mas. Use state. Oke. Mau nebak-nebak ya kenapa gitu ya. State-nya. Coba tebak dulu deh. Kira-kira kenapa kayak gitu ya? Set counternya tuh di mana ya? Set counter ini yang di return dari ini. Ini set counter tuh sama kayak function yang ini. Cuma di rename aja. Oh iya ya, di rename. Iya, ini rename ini. Iya, ini function yang sama nih sebenarnya. Udah usah bingung. Cuman di rename jadi satu. Di rename. Ini nanti bisa banyak gitu Mas rencananya tuh. Kayak kamu bahkan di satu komponen bisa banyak state gitu. Oke, ngesing ya. Pengennya gak ngesing kan. Pengennya kan kayak dua state yang terpisah yang berbeda. Tapi ini malah ngesing kayak seolah-olah jadi satu state. Iya. Padahal kan harusnya function buttonnya kan yang diklik satu doang ya, event. Iya. Satu doang ya. Tapi kok malah dua-duanya ke-trigger ya? Iya sih, aneh ya. Karena ini current value-nya nggak sih dibawa? Nggak juga ya. Betul, iya itu. Karena kita pakai current value yang sama. Jadi walaupun kamu mau jalanin ini use state, bikin use state baru, ini bikin use state baru, tapi kalau kita lihat semua use state akan mengarah ke satu siapa namanya? Iya, satu variabel yang sama, current value yang sama gitu. Nah, berarti gimana dong kalau pengen ada dua use state kayak gini? Ya cara paling naif ya. Cara paling iya, Jadi cara paling naif tuh ya gini. Lah, ini current value 2, ini use state 2. Kayak jadi jelek tapi kan. Diganti-ganti semua nih tuh. Iya, harus dua atau nggak harus dua nggak sih, cuman current value-nya doang yang dua. Bisa juga. Ada gini ya maksudmu ya? Gini ya maksudmu ya? Iya, Terus ini mau pakai yang mana? Use state yang ini? Oh iya ya. Iya, kamu pakai 1 atau 2? Atau dilempar gitu. Current value-nya mau mana nih? Terus komponennya yang bikin. Ribet juga. Gak kayak gitu kan cara si use state-nya React ya. Kita goalsnya pengen kayak React ya. Iya. Kita bahkan nggak bikin variabel di luar komponennya gitu nih. Iya. Makanya tadi yang dibilang Mas Aka, biarin si React yang ngurusin
Iya, heeh, heeh. Nah, ceritanya kan kita mau bikin React kita sendiri gitu ya. Ya, tapi jadinya panjang ya. Tapi harusnya nggak gini React, karena kodenya React itu kan sekali dia ngoding, maksudnya gini, React udah ngoding gitu kan, udah ngebikin arsitekturnya dia. Hmm. Code-nya udah kayak dipaketkan lah ya, udah dipaketkan terus kita download. Terus kodenya React ini kan nggak kita sentuh-sentuh sama sekali kan, kita nggak nge-modify kode React sama sekali kan. Betul, betul. Nah, kalau yang kita lakukan kayak gini, itu seolah-olah kita masih ngedit codingan React gitu. Mau tambahin current value 2, current value 3, mau bikin lagi current value 4. Nah, itu kan current value ini kan harusnya kan ada di codingan React ya nantinya ya. Ya. Di library ini kan harusnya kan. Nah, berarti nggak kayak gini dong, ya kan? Nah, tapi sebelum kita solve yang gimana caranya biar kita nggak ngerubah kodenya lagi, kita coba pakai approach yang ini ya, yang current value use state 1, current value 1, current value 2, use state 2 gitu, Pak. Yang coba kita pelan-pelan ya. Nah, berarti kan idenya gini nih, yang tadi yang working gitu ya. Ini ada current value, ada use state, ada current value 2, use state 2 gitu kan. Yang di use state 2 pakai current value 2 semua gitu ya. Nah, ini harusnya working dong. Coba kita ini dulu ya, kita ganti dulu ya. Ini yang counter 2 pakai use state 2, yang counter 1 pakai use state. Kita make sure kayak gini aman dulu. Nah, ini aman ya. Aman. Karena beda store-nya, penyimpanannya beda di beda variabel. Oke, tapi ini kepanjangan. Aku paham concernmu di mana tadi pengennya pakai satu use state ya codingannya, karena ini duplikasi kan, ini kan. Ya, betul, betul. Dan kalau ada bug, misalkan kita ubah di sini, kita harus ngubah di sini juga. Dan kalau use state-nya ada 10 gitu misalkan. Ya. Wah, itu keriting. Keriting rubahnya. Nah, dari situ aku punya ide. Gimana kalau misalkan kita itu membuat sebuah fungsi di mana fungsi ini akan menciptakan use state baru. Oke. Jadi function untuk menciptakan use state. Kalau ini kan kita bikin use state sendiri ya, manual ya. Nah, tapi di sini aku pengen bikin function untuk menciptakan use state. Jadi idenya adalah aku punya function namanya create use state misalkan ya. Kayak gini nih. Nah, dia itu akan punya value ya kan. Jadi value ini maksudnya current value ini yang ini. Aku samain aja lah ya istilahnya ya biar gak bingung. Ya. Current value. Jadi tadinya kan current value itu kan hidup di luar ya, hidup di apa namanya? Di global ya kan, di luar paling luar. Sekarang hidupnya di dalam sebuah function dia current value ini. Habis itu aku return si use state-nya. Nih aku bikin Aku bikin function baru namanya use state di sini. Nah, jadi use state-nya itu di return sekarang. Ya sebenarnya aku juga gak perlu namain juga gak apa-apa sih. Anonymous function ini gak apa-apa, tapi gak apa-apa biar gampang ininya. Nah, harusnya isinya use state ini adalah hal yang sama yang kita lakukan di sini, ya kan? Kita copy aja nih. Nah, kayak gini ya. Nah, ini butuh default value berarti. Default value-nya tetap di use state-nya, ya kan? Bukan ketika ngebuat use state-nya, tapi ketika menggunakan use state-nya. Nah, ini aku udah punya nih abstraksinya nih. Create use state. Sekarang yang mau aku lakukan itu adalah aku coba komen dulu aja yang ini, biar kita tahu ini nggak dipakai. Nah, di sini aku mau bikin use state-ku. Kita punya dua use state ya tadi ya, use state sama use state 2 ya. Aku mau menciptakan use state sama use state 2 ini menggunakan si create use state. Ya. Jadi harusnya aku tinggal cons use state sama dengan create use state. Create use state ya. Terus yang use state 2 aku bikin juga use state 2 sama dengan create use state. Oke. Ini udah, harusnya dia sama kayak tadi ya, nggak ngesing ya si counternya ini ya. Kita coba refresh dulu buat make sure. Oke, coba one of truth. Sep.
Sep. Oke, mantap. Udah nggak ngesing ya? Hmm. Udah aman. Nah, ya sampai sini dulu. Gimana? Masih aman, Mas, sampai sini? Lihat dulu, di review dulu. Mungkin ada yang ini. Create state ini padahal nggak nerima default value ya. Default value-nya kita tentukan pas mau pakai si use state yang use state-nya. Kan kalau di React kan caranya kan di dalam ini ya. Oh, itu di waktu kan const use state sama dengan create use state. Oh, itu tuh nol tuh dikirim ke create use state juga ya? Sorry, kenapa? Si default nolnya itu dikirim ke create use state juga ya? Iya, jadi aku kan punya use state di sini ya. Dia nerima default value di mana itu 0 ya kan? Oh iya ya di situ Ini ya. kita ubah nih. Nah, current value-nya kan punya si create use state tuh. Variabel yang di anggotanya si create use state ini. Aku cek, kamu udah ada isinya gak? Kalau kamu udah ada isinya, ya udah aku pakai kamu aja. Gak diubah ke default lagi. Tapi kalau kamu gak punya, ya udah pakai default dulu. Simpan terus, update dia si current value-nya. Oh iya, ya kan? Jadi kita ngerubahnya itu pas make. Kenapa kayak gitu? Kenapa gak langsung di sini? Kembali kita pengen kayak si React gitu. Nah ini udah mulai mulai mendekati si React ya bentuknya ya. Sampai sini clear Mas? Atau ada yang mau di ini dulu? Diskusikan dulu. Bisa dilanjutkan. Oke. Problem terakhir adalah kita coba improve lagi ya. Ini udah bisa aku hapus ya, yang use state 1, use state 2 ini ya. Karena udah sama kayak ini kan. Tapi jangan dihapus. Jadi hapus. Nggak apa-apa, biarin aja kan nanti bahan kan biar bisa dibaca aja. Ya ini bisa aku share. Tapi nggak apa-apa di komen. Ya komen aja ya. Oke. Tadi aku mau ngapain? Oh ya. Gini, kalau di React itu yang jelas itu kita bisa pakai use state tanpa perlu bikin use state gitu kan. Kalau ini kan kita use state, ini use state 2 gitu kan. Ini kayak function yang berbeda gitu kan. Tapi kalau di React dia kayak di function yang sama gitu kan. Nah, gimana cara bikinnya? Karena kalau kayak gini kan use state 1 sama use state 2 yang di sini tuh kan masih masuk ke library code-nya kan. Dan tadi harusnya library code di React itu gak ditambah-tambah, gak diedit-edit gitu. Kita tinggal install, beres gitu. Bahkan kita gak perlu nge-set up use state ini sebenarnya. Kayak tinggal langsung pakai aja tuh, langsung diimport dan pakai. Gak usah bikin 1, 2, 3, 4 gitu kan. Dibuatin function lagi berarti. Iya nggak sih? Gimana tuh? Dibuatin function untuk create use state lagi. Oh, ngebuatin function untuk ngebuatin ini kayak gini. Ya, jadi dipanggilnya function itu aja. Iya nggak sih ya? Harusnya gitu. Mendekati. Cuma idenya gini. Problemnya di sini adalah sebenarnya gini, kita pengen nge-solve gitu kan. Ya, supaya. Kita pengen nge-solve ini. Gimana caranya kita bisa pakai terus? Nah, sebenarnya yang perlu kita lakukan di sini ya, secara naif ya, itu kita tinggal banyakin use state aja kan harusnya kan. Nah, itu kan sampai gitu. Tapi nggak mungkin kayak gini dong. Iya, nggak mungkin kayak gini dong, iya kan? Kita mau seberapa banyak juga nggak tahu kan. Iya kan? Ya. Mau sampai berapa nih nggak tahu gitu kan. Dan di sini juga makanya juga use state 1, use state 2, use state 3 gitu kan. Kita berdiri di sana. Pemecah so. Ini aja.
nyari. Jelek. Iya, jelek ininya. Udah ada tablet ini. Nah, Udah banyak juga. Coba kita pakai cara lain ya. Tapi benar, kayak kita harus punya, sebenarnya kita harus punya banyak use state di sini, ya kan? Karena ini kita punya 2 use state dan ini works. Jadi konsepnya udah benar, kayak fundamentalnya udah benar. Kita untuk bisa bikin use state di sini, kita harus punya banyak use state. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana cara kita membuat use state, tapi gimana cara kita membuat banyak use state, tapi seolah-olah dari sisi developer pengguna library-nya ya, seolah-olah itu cuma satu use state. Ya. Walaupun di balik layar itu banyak use state. Nah, kayak gitu kan ininya kan ya. Nah, coba kita lihat dari si create use state ini ya, si function ini. Sebenarnya problemnya itu ada di sini menurutku, di baris 48 ini. Kenapa problemnya ada di sini? Oke. Karena di sini nih, di current value ini, kita itu hanya bisa menyimpan satu value. Ya. Ya kan? Bayangkan kalau misalkan kita itu bisa menyimpan lebih dari satu value. Di sini. Jadi nanti bayangin bentuknya kayak gini nih si current value. Current value. Nah, kalau mau nyimpan data lebih dari satu kan pilihannya 2 ya. Ada objek atau ada array ya. Nah, gimana kalau misalkan kita pakai array daripada objek? Kalau kita pakai objek, masalahnya adalah kan current value ya. Kita perlu tahu key-nya gitu kan. Kita perlu tahu namanya. Misalkan use state 1 Ya. value-nya 0, use state 2 Ya. value-nya 0 gitu kan. Dan gimana caranya tahu? Masa ketika pakai use state kita harus kasih tahu key-nya gitu. Use state-ku yang ini aku pengen pakai use state dengan nama use state 1. Aku kasih default value 0. Kan nggak kayak gini ya cara pakainya tuh. Nah, jadi kayaknya instead of pakai objek. Dan harus diinisialisasi. Kenapa? Harus diinisialisasi lagi ke yang seharusnya nggak aktif ya. Jadi nanti kan kayak gini kan. Ini kalau kita coba pakai objek ya. Coba pakai gini ya. Pakai ini dulu deh. Kita pakai objek dulu deh. Jadi ini ceritanya kayak gini nih. Nah, ya kan. Current value itu adalah sebuah objek. Nah, ketika kita mau bikin use state, kita tanya, kamu key-nya apa ya? Gitu kan. Identitas dari kamu apa ya? Gitu kan. Si use state-nya. Nah, habis itu kita tanya, current value ke key, kita isi dengan current value ke key. Ada gak current value dengan key yang aku pakai? Kalau ada, ya udah pakai kamu. Tapi kalau gak ada, pakai default value gitu kan. Terus ketika kita nge-set value, current value-nya kita ubah berdasarkan key-nya. Key yang di sini nih, yang kita lempar di use state-nya nanti ya, habis ini. Nah, ini current value-nya. Sekarang karena current value itu objek, nah kita kasih key-nya apa? Sama, itu didefinisin pas bikin use state. Nah, sehingga gitu kan, ketika kita create use state ini di sini nih, kita cuma butuh satu use state doang sekarang. Di sini use state, di sini use state. Kenapa kok bisa gitu? Karena current value itu kumpulan value sekarang. Ya, harusnya aku current values ya, biar lebih ini ya, ntar ya. Biar lebih menggambarkan, lebih dari satu. Nah, tapi masalahnya adalah ketika kita pakai use state, kita harus kasih tahu nih, kamu mau pakai key apa. Misalkan ini counter 1 contoh ya. Terus yang ini counter 2 misalkan. Tuh. Wah, udah bisa tuh. Bener ya berarti ya teorinya ya. Current value ini harus lebih dari harus kumpulan data gitu, bukan single item, bukan single data gitu kan. Nah, tapi kita pakai objek sekarang. Dan kalau pakai objek, karena objek itu key-nya itu adalah string, kita harus kasih tahu nih apa nih, ya kan?
jadi gak mirip seperti, masih belum semirip yang di React. Kalau di React kan langsung value-nya apa kan. Kita udah gak perlu mementingkan nama key-nya. Usestate ya udah usestate gitu kan. Dan otomatis nge-sync, otomatis magically nge-sync gitu. Iya. Nah, gimana kalau misalkan daripada kita pakai objek, kita pakai array. Jadi nanti kayak gini. Array. Nah, value dari usestate yang pertama apa? Oh, 0. Oke. Value dari usestate yang kedua apa? Oh, 0. Nah, kayak gini nanti. Nanti bikin lagi usestate. Oh, buat input value. Input text value. Defaultnya string kosong. Nah, kayak gini nanti bentuknya. Jadi key-nya itu gak perlu kita define manual. Kita pakai index dari array-nya aja. Nah, ini kita refaktor jadi kayak gini. Nah, berarti kalau kayak gitu, current values ini, nah ini aja ya. Aku komen lagi aja ya. Nah, kita bikin lagi nih. Pakai array sekarang. Nah, kayak gini. Terus sama teorinya. Ketika aku current values di sini, itu aku harus ngasih tahu indeksnya berapa gitu ya. Ada indeksnya, iya. Nah, pertanyaan indeksnya berapa? Bingung kan? Ya kita hardcode dulu dah ya. Iya. 0 ya kan. Oke. 0. Tapi ya kalau hardcode juga tipe-timpaan. Iya, ya abis ini kita pikirin lah gimana caranya ya. Nah, berarti kalau aku udah kayak gini, aku ketika pakai usestate tinggal ngasih default value ya. Jadi tinggal gini lagi nih, balik lagi. Di sini. Ya, ini kalau di hardcode 0 timpa-timpaan nih. Selalu nyimpan ke storage ke 0 kan. Iya. Nah, berarti kita harus punya mekanisme untuk apa ya? Pakai indeks yang berbeda. Ya kan? Nah, idenya adalah kayak gini. Ketika aku pertama kali manggil usestate, nih, misalkan kita dari app ya, coba ya. Nah, ini app di render, terus masuk ke counter. Ini jalan dulu kan function ini kan ya? Ya. Di sini kita ketemu usestate. Nah, ketika kita jalanin usestate yang pertama kali, itu akan otomatis diidentifikasi sebagai indeks 0. Kesimpannya di 0. Ya. Selesai nih jalan nih yang counter 1. Lanjut ke counter 2. Nah, ketemu function, dibukalah function counter 2. Ada usestate lagi. Karena yang terakhir itu usestate-nya udah 0. Nah, sekarang kita pakai penyimpanan yang 1, yang indeks 1. Nah, jadi gitu. Setiap kali kita jalan usestate, misalkan di sini ada 2 ya. Nah, ini berarti pakai yang indeks ke 2 gitu. Jadi nambah terus. Nah, berarti kalau mau kayak gitu, idenya adalah di sini kita harus tahu sekarang tuh kita ada di indeks keberapa. Jadi di sini aku current index. Startnya dari 0. Jadi idenya adalah nanti daripada kita hardcode, kita pakai ini aja. Nah, ini ganti current index, di sini juga, di sini juga. Dan setiap kali aku selesai pakai usestate, di sini nih misalkan, aku plus. Kayak biar, udah aku sudah pakai. Nanti kalau ada yang mau pakai lagi, pakai yang indeks 1, gitu kan. Makanya di plus di sini. Dapat nggak Mas? Kenapa? Dapat. Tapi itu returnnya. Oh ya, returnnya. Gini, ya. sorry. Tapi udah di plus itu. Kenapa? Udah di plus. Return dulu. Gimana sih? Current indexnya udah dinaikin 1 kan? Sedangkan itu awalnya naruh di 0 kan? Salah ya berarti ya kayak gini ya? Iya. Nah, kapan nih plus-plusnya ya kan? Berarti nggak bisa kayak gini nih. Oke. Aku bikin indeks lagi di sini. Jadi gini idenya. Aku bakal punya usestate index. Usestate index ini yang dipakai di sini di usestateku yang sekarang. Defaultnya dia akan mengambil current index yang terakhir.
Dikasih tahu gitu. Jadi ini pakai useState index, ini pakai useState index, ini pakai useState index, ini juga pakai useState index. Nah, yang aku plus siapa? Current index yang punya si global, punya si create useState. Nah, aku save. Nah, ini udah benar ya. Tadi kalau salah, ini dia. Default value-nya nggak jalan. Karena kita pakai, yang kita return adalah state selanjutnya. UseState 2 is not defined, kenapa tuh? Pakai useState 2 kah? Kayaknya errornya yang tadi. Yap. Oke, ini udah. Mau dicoba? Kayaknya Atau ada yang mau di ini dulu? yang agak bingung tuh kan dia ada ini di define ke tadi kan siapa namanya? Counter pertama kan di define ini bahwa akan menjadi indeks 0 ya. Yap. Terus counter kedua indeks ke 1. Yap. Terus ketika diklik counter kedua, Diklik counter kedua, klik. itu yang kejadian tuh itu dia bakal nimpa yang mana atau dia merasa ini jadi indeks ke yang baru. Indeks yang baru tuh berapa? Yang kedua tadi kan udah 01 sampai 2. Nah, ya aku paham sih maksudnya sih. Paham maksudnya sih. Ya, ini masih belum works. Jadi kalau kita coba dulu ya. Nah, ini aku klik yang ini ya, kiri ya. Nah. Ya, tetap 0. Yang ini, ya tetap 0. Ya. Kita lihat apa yang terjadi ya. Kita lihat apa yang terjadi ya. Aku mau console log values-nya. Coba ya, kita lihat ya. Aku bakal console log ini ya, penyimpanan yang banyak ini ya, aku console log ya. Ya. Nah, kita lihat nih apa yang terjadi. Save. Oke, dari awal dulu. Nah, ini benar ya. Kita punya dua penyimpanan ya. Ini untuk yang useState pertama, ini useState kedua ya. Terus kita klik yang ini nih. Jadi 3 ya. Tuh. Oh, jadi 4 malah. Iya, make sense karena coba kita di awal ya. Pertama ada 2. Terus tadi aku klik yang pertama, counter pertama ya kan? Counter pertama. Nah, counter 1 nih aku klik, boom. Ingat ketika kita ngeklik dia re-render ya kan? Ya. Nah, re-render. Re-render, ketika re-render jalanin app ya kan? Nah, ketemulah si counter 1. Di counter 1 ada useState. Nah, di useState dia jalan lagi nih. Di sini. Nah, useState indeksnya ya kan? UseState indeksnya akan mengambil indeks yang terakhir. Indeks yang terakhir berapa berarti? 011 ya kan? Tapi udah di plus-plus lagi loh. Berarti indeks terakhir itu adalah indeks kedua. Akhirnya kita pakai penyimpanan yang baru. Baru, iya. Akan nambah terus, ini kalau aku klik lagi ya, dia akan nambah. Tuh. Dia nambah terus. Nah, harusnya kalau misalkan kita itu re-render, kita balikkan lagi current indeksnya itu jadi 0. Sehingga dia akan menggunakan indeks yang sama seperti di rendering sebelumnya. Nangkep gak, Mas? Ngerti. Ya. Jadi instead of ini ketika kayak di sini nih, daripada dia nambahin ini, pakai penyimpanan baru, dia harusnya pakai penyimpanan yang ini doang kan? Dimana yang button 1, yang counter 1 dia udah 1, yang counter 2 dia 0 tuh di sini. Ini nggak ada harusnya nih. Ya, betul. Nah, berarti di sini ya, sebelum kita render ulang, gitu kan, kita harus ngereset si counter ini, si current index ini. Kita reset jadi 0. Biar balik. Iya, dipanggil kan bukan user ya, dipanggil user ya. Oke. Halo Mas, halo. Ya. Oh, kirain disconnect. Enggak, mana. Udah ya.
Mau dicoba? Boleh. Oke, coba ya. Ini aku refresh aja. Oke, ini 2 ya. Aku klik. Tuh. Terus 2. Karena state-nya kita satu app gede, kita punya 2 doang. Ya. Ini aku klik lagi. Tuh. Yang ini aku klik. Aman ya. Oh iya ya, kenapa dia tahu bahwa ini ketika diklik yang counter 2 ini kedua? Karena dari awal diinisiasi lagi ya, bahwa ini yang 1, ini 2, ini 3, ini 4. Ya. Dan kita reset sebelum re-render. Ya. Kita balik semua. Absen lagi dari awal gitu kan. Tapi ini agak direset. Current values-nya ini agak direset. Penyimpanannya tetap ada. Nggak hilang value sebelumnya. Ya. Ya? Aman? Aman. Nah, sekarang tinggal sentuhan terakhir. Ini aku sebelum bahas ke ininya ya. Sebelum bahas ke side effect. Side effect nanti dulu aja. Habis ini aku tunjukin aja code-nya. Sentuhan terakhir, kalau kita React, cara ngebikin si use state di React itu tuh kayak gini nih. Aku tunjukkan yang lebih relevan ya code-nya ya. Dia itu kayak mana ya yang pakai react.useState. Nah ini nih. Dia pakai react.useState caranya dia. Ya, jadi nggak perlu ngejalanin ini sebenarnya, nggak perlu bikin create useState gitu tuh nggak perlu. Dia tinggal react.useState. Ini trik tambahan sebenarnya. Jadi yang dilakukan itu apa? Yang dilakukan adalah kita tinggal bikin variable react. Ini aku pengen ngapus ini ya goals-nya ya, biar gak usah create useState gitu. Idenya adalah kita bikin variable namanya react. Nah, habis itu kita akan membuat ini kita ini create useState ini. Aku ini deh. Cut. Masukin ke sini. Aku hapus, aku komen dulu deh. Nah, terus ini kan berarti kan React sekarang ada sebuah function ya? Ya. Nah, biar aku langsung dapat si ininya, use state-nya, itu aku langsung run di sini. Jadi function-nya aku bikin, habis itu langsung aku run. Nah, ini harusnya aku tambahin gini sih. Jadi idenya ngebuat function baru, terus langsung di run saat itu juga. Sehingga yang aku dapat apa? React ini adalah si use state. Nah, tapi karena React ini adalah si use state ya, nah ini jadi salah nih. Nah, harusnya gini di nanti. Nah, karena React itu kan nama React menggantikan nama use state ya. Jadi jelek nih. React 0 gitu kan. Harusnya kan react.useState gitu kan. Nah, itu triknya gini. Yang kita return di sini ini itu bukan function, tapi objek. Ya. Jadi yang kita return tuh kayak gini. Return objek, di mana objeknya itu punya properti namanya useState. Nah, apa isinya? Function. Ini. Function. Boom. Kenapa? Nah, nanti minta ini dia. Kita jadi React. Udah. Titik komanya salah. Nah, ini aku nggak perlu namain lagi ya useState yang di sini ya, biar gak duplikat ya. Udah kita nama di sini. Bisa anonymous function aja. Nah, sekarang React ini udah jadi objek. Tuh. React kalau mau pakai useState. Nah. Ini react.useState. Ini react.useState. Save. Refresh. Boom. Dah, the magic of hook. Hook itu apa sih artinya? Kenapa? Hook itu apa sih artinya sebenarnya? Mari kita lihat ya definisinya si React. Hook. Iya. React hook. Hook form.
Ini kan istilah dari mereka aja sih. Nggak ada, kayaknya nggak ada artinya. Jadi hook itu adalah mekanisme di React untuk ngebuat state dan side effect dan kawan-kawan di function. Tapi di balik layar dia itu pakai closure. Sadar sesuatu nggak? Kita nggak bahas closure sama sekali dari tadi. Sebenarnya si closure itu ya, itu aku lupa definisi ininya ya. Cuma yang aku tangkap adalah si closure itu adalah ability di JavaScript yang memungkinkan kita mengakses variabel yang ada di function parent. Ini kan parent functionnya si create use state ini ya. Nah, kita bisa tetap mengakses ini, value-nya tetap available walaupun si functionnya udah selesai dijalanin. Ini sebenarnya kita jalanin sampai sini ya. Aduh. Kita jalankan satu kali, setelah dia jalan udah selesai si create use state. Nah, cuma current values-nya sama current index ini tetap bisa kita pakai di function di dalamnya di sini. Kayak tetap hidup. Kalau dia dipanggil masih digunakan di function di dalamnya. Walaupun sebenarnya function yang memiliki si variable itu sudah lama selesai dijalankan. Udah gak dipanggil-panggil lagi. Dia tetap bisa hidup si variabelnya itu. Selama masih dipakai. Aku masih bingung sih, itu maksudnya masih dipakai tuh di mana ya? Dia masih dipakai di sini nih. Kamu masih manggil dia di use state. Jadi sebenarnya kan current index itu kan punyanya create use state ya. Ya, betul. Tapi yang menggunakan, maksudnya yang akses, yang ngerubah dan kawan-kawan itu function use state ini gak sih? Yang ini gak sih? Ya, betul. Use state ya. Somehow sama si ini apa ya? Browser atau engine JavaScript-nya gak di-delete ini. Harusnya secara teori ya, kalau kamu punya function sum gitulah atau apalah. Kita bikin variabel di sini misalkan result gitu ya. 5 plus ini A plus B, A, B. Ini A plus B, kita return result. Nah, variabel result ini ketika sum udah dipanggil, sum, boom. Nah, ini kan aku bikin variabel ya. Nah, ingat, pembuatan variabel itu akan menambahkan data ke memori, ya kan? Ya, betul. Kayak diciptakan di memori, hidup, variabelnya hidup. Tapi setelah functionnya selesai, sampai sini semua variabel yang ada di dalam sum ini itu hilang, iya. Jadi di sini nih masih ada result di memori. Nah, tapi ketika udah di sini dihapus. Nah, bayangin kenapa kok harus dihapus ya? Bayangin kalau kita nggak dihapus-hapus, kita jalanin sum ini ribuan kali. Nah, ini ada sum yang di sini. Ini ada sum sendiri. Ini ada. Nah, kapan mau dihapusnya? Variabel. Ya. Nah, jadi mekanisme defaultnya adalah variabel yang ada di dalam function, kalau functionnya sudah selesai dijalankan, hapus. Isinya semua tuh hapus. Nah, tapi kalau tadi closure kan, ini kan select current values itu kan belum selesai dijalankan, karena dia kurung penutupnya kan di bawah juga ya, setelah return. Setelah function selesai. Gitu nggak sih? Harusnya dihapus, harusnya. Kenapa? Karena ini kan kita langsung run di sini nih. Jadi di sini nih masih nyala, masih hidup. Ini kita nggak ngomongin ini ya, nggak ngomongin nggak ada, bayangin nggak ada use state ya. Ya. Ini masih hidup, current value masih hidup, sama current indexnya ya. Nah ini kita nge-run nih. Ini bikin function, langsung run ya di sini ya. Setelah run harusnya di sini mati udah kan. Current values mati sama current indexnya. Terus emang dipanggil lagi di mana dia? Nah, dipanggil use state. Anaknya manggil, nah ini tuh. Tapi maksudku kan dia, ini kan create use state itu gak akan selesai kalau misalkan si function use state ini selesai dulu.
Iya nggak sih? Gimana? Create use state ini tidak akan selesai Create use state ini dengan selesai. sebelum si return-nya diselesaikan dulu ya. Return-nya apa? Di situ return-nya function juga kan. Terus function-nya dijalankan ya dia belum selesai juga kan. Kalau Itu, misalkan si use state-nya udah selesai, nah giliran si create use state-nya selesai gitu nggak sih? nah itu konsepnya closure. Oh, gitu Yang ya. kamu jelasin itu konsepnya closure. Ah, ya, benar, Jadi betul, kalau yang betul. kita return, kalau di dalam function itu ada function lagi, ya harus yang di return sebenarnya. Kalau dalam function itu ada function lagi, nih ya, aku punya function lagi ya, Mhm. inner gitu misalkan namanya, yang di dalam ya. Terus di dalam inner ini kamu masih ngakses si values, ya kan? Mhm. Ini akan hidup ini. Ya, ya, ya. Dia nggak Masih bakalan ada yang nge-summon, ya. Betul, Walaupun betul. si function create use state-nya selesai dijalankan di sini udah. Urusannya selesai di 118. Cuma karena inner ini misalkan nih, inner kita return di sini. Nah, akan terus hidup current values-nya. Ininya. Nggak, maksudku tuh kan ini si innernya juga masih dipanggilnya di dalam si kurung kurawalnya si create use state. Jadi wajar dia masih hidup. Kalau misalkan dipanggil di luar dari si line 87 sampai 118 kan udah mati semua kan? Iya nggak sih? Kenapa? Ini kan maksudnya si current values itu kan masih diakses di dalam Mm-mm. kurungnya si function create use state kan. Mm-mm. Wajar, aku ngerasanya aku wajar ini karena memang seharusnya gitu nggak sih? Karena dia kan sebenarnya creative state ini tuh line yang dia kurung tuh kan dari 87 sampai ke 118 kan, 117 sorry. Mm-mm. Ya jadi kalau dipanggil di dalam si line itu masih tetap bisa diakses. Nah, itu yang kamu bilang kewajaran itu karena closure, fitur closure. Oh, aslinya sebenarnya harusnya nggak bisa Gak kalau nggak bisa. ada closure ya. Kalau gak ada konsep closure gak ada, gak bisa. Jadi JavaScript tuh nge-support closure karena dia nge-support closure jadi bisa kayak gitu. Jadi kayak, oh mungkin kalau misalkan JavaScript dulu misalkan nggak bisa tuh dia kayak gitu ya harus disimpan di dalam satu variabel baru kalau mau nyimpen hasil dari Harus itu di ya. return. Iya, harus di return dan simpan ke tempat lain. Ya, oke. Ini tanpa naruh ke tempat lain udah bisa dipakai lagi. Mm-mm. Jadi kan gak kita pernah return ya. Si ini sama ini, variabel-variabel ini gak pernah kita return kan. Yang kita return Ya, adalah function yang bisa mengakses dia. betul. Tetap hidup, tetap dihidupin. Kenapa closure ini ya? Aku soalnya waktu pas bagian closure aku sebelumnya kan sempat ikut yang ini ikut yang di internet itu apa ya kayak inilah kayak apa namanya aplikasinya itu ya. Kayak SoloLearn lah dan teman-temannya gitu yang aplikasi. Pas bagian si closure ini aku agak stuck karena itu. Udah mewajari gitu ya, kan emang make sense gitu ya. Ya, ya. Ya. Sip. Nah ini nih, ini add, dia punya counter, tapi plus ini bisa ngakses si parent-nya. Nah karena plus inilah si counter-nya tetap hidup. Karena dia butuh itu ya. Ya kan? Dipanggil di sini dia, di dalam function yang ini. Ya, begitu soal closure. Ya, saya perlu ngatur strategi lagi biar gampang jelasin closure-nya. Tapi kalau konsep hook-nya udah aman ya ininya ya. Flow-nya ya. Mulai ya. Aku perlu ngeliat-lihat lagi sih karena agak panjang juga kan si hook ini. Ya, Aku dulu pas Ini belajar. alurnya agak panjang nih alurnya soal si Godin sebelumnya. Nah, terus. Nah, tinggal kita mikirin kalau set effect ya berarti ya. Kalau set effect gimana gitu kan. Ya. Nah, nanti kamu lanjut ini aja Mas. Aku gak bakal terapin sini takut kepanjangan gitu ya. Nanti aku mungkin tunjukin di codinganku yang udah jadi. Tapi nanti kalau detailnya kamu baca-baca aja ya di source code-nya. Di React Vanilla. Jadi idenya itu kalau set effect
Udah TypeScript ya aku bikinnya ya. Bagus, nggak apa-apa. Nah, use effect. Sama, jadi set effect-nya itu bisa ditaruh di masing-masing komponen sekarang. Bukan global on state chain gitu. Nah ini nih ya. Jadi jalanin use effect. Oke, jalanin use effect. Dia mau jalan ketika ada perubahan apa? Oh, ketika counter berubah gitu misalkan. Ketika state counter berubah. Aku mau jalanin ini. Nah, ini di dalam bloknya ini ininya lah. Kamu mau ngapain kalau counter berubah? Nah, kayak gini nih. Kalau misalkan aku terapin ya di sini. React dot use effect. Ini anggap ada use effect-nya udah ya. Nanti parameter pertama tuh aku mau ngapain? Oh, aku pengen console log si counter. Oke, set effect ini mau jalannya pas kapan? Oh, aku pengen jalanin dia kalau misalkan counter berubah. Hanya ketika counternya berubah. Nggak jalan terus. Tapi kalau counter yang ini nggak berubah, nggak usah jalan. Nah, kayak gini jadinya. Cara pakainya. Ya, kayaknya perlu aku jelasin ya. Ya udah deh. Iya. Nah, cara kerjanya gimana? Cara kerjanya, tapi aku nggak ini ya, nggak runtut kayak tadi ya. Di sini udah ada hooknya. Nanti coba dibaca-baca aja. Nah ini, aku copy aja deh. Boom. Gak ada typingnya. Di sini aku pakai JavaScript. Nah, ini value-nya berubah. Ini aku namanya ini bukan current values kalau di codingan yang di sini. Aku namanya hooks. Jadi ini aku ganti dulu aja. Callback ini di sini harusnya, tapi kenapa kamu merah? Oke. Nah, jadi cara kerjanya gini. Coba kita make sure dulu. Make sure dia jalan. Ini ada konsolok-konsolok banyak, aku hapus dulu ya. Nah ini nih. Ini current index sudah benar, sudah benar. Oke. Kita refresh. Ini jalan 0. Kita klik yang ini. Nah, karena aku kliknya yang di sini nih, counter 2. Ini kok gak ke highlight ya ininya ya? Jadi putihan gini semua. Nah, di counter 2, itu kan gak ada set effect-nya nih, Mas. Ya kan? Gak ada use effect-nya nih. Ya. Jadi gak ngekonsolok lagi di sini. Tapi kalau yang aku klik itu adalah counter 1, karena counter 1 itu akan ngekonsolok setiap kali counternya berubah, state counternya berubah, dia akan nge-lock harusnya. Coba ya. Tuh. Tapi kalau yang ini enggak. Tuh. Enggak, iya. Nah, jadi set effect-nya tuh bahkan bisa di dalam komponennya. Kalau awalnya kan on stack yang gede gitu ya. Berarti nanti salah satunya yang dihilangkan adalah itu ya, yang atas itu ya. Tadi si on stack itu ya. Iya, on stack chain ini udah gak perlu lagi. Karena kan global nih kan, Mas. Kamu bikin satu app, semua set effect-nya di on stack chain kan. Bayangin akan segede apa nih on stack chain nanti. Nah, tapi kalau di sini kamu tinggal fokus kayak, oh ini kenapa ya? Kenapa ketika misalkan kamu pengen memahami ini, kenapa ketika aku klik ini dia ada console log ya? Ya udah kamu tinggal fokus ngelihat komponennya. Oke, ada counter 1. Oh, dia punya state. Oke. Oh, ada side effect-nya. Kalau counternya berubah, aku console log. Intuitif semuanya ada di dalam satu komponen. Jadi state-nya sama set effect-nya itu hidup di dalam satu komponen. Nggak global kayak sebelumnya. Masalahnya kalau global, yang ngerti sendiri ya, kegedean, dan nanti susah ininya, ngedebaknya. Nah, itu cara pakainya, use effect-nya. Tapi kalau misalkan nggak dikasih ini nih, apa namanya? Counter ya, nggak dimasukin nih, di sini nih.
kosong gitu ya. Heeh. Nah, ini artinya apa? Artinya jalankan side effect-nya 1 kali doang ketika pertama kali di render. Nah, jadi aku coba save, aku refresh. Nah, ini jalan ya side effect-nya ya ini ya. Ya. Nah, aku klik lagi nih yang counter 1. Konsoloknya agak jalan lagi harusnya. Tuh. Nih. Kenapa? Karena di array ini, dalam sini kita nggak ngasih tahu, tolong jalankan side effect ini ketika apa? Nah, berarti kalau gak ada isinya, array-nya, jalankan dia 1 kali aja. Ketika pertama kali ngerender. Tuh. Tapi kalau dihapus semua, bahkan se-array-array-nya dihapus, kayak gini ya. Artinya apa? Jalankan dia setiap kali re-render. Jadi misalkan nih, aku ngeklik yang ini ya, yang counter 1 ya. Nah, dia jalan set effect-nya. Aku klik lagi yang counter 1, dia jalan lagi. Tapi kalau aku klik yang counter 2, nih, counter 2, kan render lagi ya harusnya ya. Ya. Nah, side effect yang counter 1 tetap mau jalan lagi. Kenapa? Karena kita nggak masukkan array. Dependensi array-nya tuh kita nggak masukin. Jadi artinya apa? Jalankan ini terus-terusan setiap kali counter ini dijalankan. Counter 1 ini di re-render. Sama kayak gini nih sekarang nih. Nah, ini sama konsolok di luar kayak gini jadi sama, jadi mirip. Jalan terus ini. Iya. Oke. Nah, gitu cara pakainya. Nah, dari situ dulu deh, di ini dulu. Nih, kita bahasnya sampai use effect aja, 2 hook aja. Oh, ada berapa lagi, Mas? Ada 1 lagi yang reducer. Tapi yang reducer kayaknya kamu baca aja nanti ya. Kamu Ya. udah ada di sini. Jadi biar ini nih. Oke. Nanti aku baca-baca dulu. Coba balik lagi, Mas, ke sana. Ini aku nggak tahu kenapa abu-abu gini jadinya. Ke bawah, Mas, coba. Ini kan dia side effect-nya tuh langsung di situ ya. Ini berarti, sorry, Mas, ke bawah. Counter. Dia tuh nggak ngerender ya, Mas, ya? Jadinya, iya nggak sih? Siapa yang nggak ngerender? Counter 1 ketika diisi counter. Counter 1 ketika apa? Diisi counter itu ketika diklik, dia nggak, side effect-nya nggak ngerender satu ini ya. Nggak ngerender, nggak memanggil si render nggak sih? Oh, kalau state berubah pasti render, Mas. Pasti render ya? Nah, oke. Jadi kalau aku klik nih, render ini jalan counter 1 ini. Aku klik yang ini pun, yang counter 2, counter 1 tetap re-render. Oke. Pokok state apapun yang berubah, render 1 app. Ya karena itu masih ini ya, masih library kita masih cupu. Kalau di React dia bisa parsial rendernya. Jadi kalau komponen itu yang berubah, state yang di situ doang, itu doang yang berubah. Ini kira tuh tadi gitu. Enggak. Itu kalau mau kayak gitu, wah panjang Mas algoritmanya itu. Ya. Ada fitur, ada di React tuh namanya reconciliation kalau nggak salah. Itu buat tadi. Kalau state yang kalau misalkan state yang berubah itu adalah di counter, ya counter 1 aja yang diupdate, yang re-render. Ya. Cuma karena kan udah konsepnya state dalam komponen kan, jadi ngerjain komponen doang harusnya kan yang diubah ketika harusnya. ada perubahan gitu. Kalau mau perform. Betul. Nah, itu salah satu alasan kenapa kita pakai React ya, biar bisa parsial ini ya rendernya. Biar nggak berat ya itu. Biar nggak berat. Benar. Aku sebenarnya bagian ini nih masih banyak abu-abunya, tapi nanti aku baca-baca lagi. Lumayan ini, maksudnya itu lumayan agak di ubek-ubek dulu. Tapi ya kurang lebih kebayang lah. Cara pakainya kebayang ya, yang use effect ya? Ya, kebayang.
Nah, kalau mau dilihat code-nya dikit aja buat bantu-bantu review nanti. Jadi kita punya dua properti ya. Punya dua parameter. Kita mau ngapain? Ini di sini nih. Itu aku namain callback. Callback ini functionnya tadi. Yang kedua, dependency array-nya apa? Nah, itu masuk yang dependency array ini. Nah, yang paling simple, yang pertama kita cek dia ada dependensinya nggak? Ya kan? Kalau dia nggak punya dependensi, sorry. Kalau dia nggak punya dependensi, maka aku akan menjalankan si callback-nya ini. Kalau dia nggak punya dependensi, aku jalanin callback. Tuh. Nah, tapi kalau misalkan dependensinya ada, nah ini aku cek nih, aku ambil dependensinya, ya kan? Dependensi yang terakhir, ya dari yang current values ini. Jadi current values itu isinya ya, kalau di use state dia akan berisi nilai state-nya apa. Tapi kalau dipakai di use effect, current values itu isinya adalah dependency array-nya gitu. Pintar gini mas. Urutannya tetap, misalkan, oh pertama kita kan punya array ya. Di indeks pertama akan ketemu use state dulu. Oh kalau use state kan menyimpan value state-nya ya. Misalkan value state-nya adalah counter 0. Coba kita urutin yang ini ya. Jalan, ada counter 1. Oke, ngelihat. Di counter 1 ada apa? Oh, ada use state. Karena use state yang disimpan adalah value. Nah, dia 0. Terus setelah ada use state, ada hook apa lagi? Oh, ada hook use effect. Nah, kalau use effect yang disimpan apa? Dependency array-nya, ini yang disimpan. Nah, ini jadi inti. Nah, terus ada apa lagi? Counter 1 udah selesai, masuk ke counter 2 kan. Di counter 2, oh ada use state. Kalau use state yang disimpan adalah value-nya. Nah, berarti kayak gini. Jadi ini punya use state di counter 1. Ini punya use effect counter 1 juga. Ini adalah use state di counter 2. Nah, kayak gini, Mas. Isinya current value sekarang. Jadi setiap hook, use state lah, use effect, yang disimpan ke current values-nya itu akan nggak harus value. Tergantung apa yang perlu disimpan, informasi apa yang perlu disimpan si hook tadi. Ini kalau dimasukin berarti nanti tipe datanya apa ya Mas ya? Type-nya, current values. Nah, mari kita lihat ya, aku namanya apa? Apakah aku udah namain yang benar? Oh, ini pakai TypeScript ya? Oh, aku nggak ngasih, Mas. Saya kan nantinya akan banyak kan. Mungkin bisa jadi nanti isinya objek juga kan. Iya, tergantung hook yang mau dibuat apa ya. Ya kayak gitu. Nah, makanya di sini cek ada gak dependensinya terakhir gitu kan. Aku pengen lihat dependensi sebelumnya apa. Nah, dapatlah aku yang ini nih misalkan. Terus dicek nih, dependensinya berubah gak? Ya kan. Nanti kamu baca detail aja nih. Nih logiknya kayak gimana ya, yang ini nih. Iya. Intinya di sini kita ngecek ada dependensi yang berubah gak? Karena ini bisa panjang nanti. Kamu punya state banyak, misalkan ini ada counter 2, set counter 2 misalkan. Oh, kalau counter 1 atau counter 2 berubah, aku jalankan ini. Nah, jadi ada salah satu dependensi yang berubah gak gitu kan? Di sini. Nah, kalau ada dependensi yang berubah, ya sama jalankan ini. Jadi callback itu akan dijalankan ketika kamu gak ngasih dependensi array sama sekali, bukan array kosong ya, tapi gak dikasih, dihapus array-nya. Atau kamu ngasih array, tapi ada dependensi yang berubah. Nah, cara kerja use effect tuh kayak gitu. Oke. Nah, kayak gitu sih. Nih, sisanya ada yang use reducer, yang aku udah bikin. Cuma nanti kamu baca-baca aja ya ininya. Kalau cara... Kenapa? Pantesan dikasih 2 hari buat recover-nya ya. Iya, soalnya lumayan sih.
Iya, Banyak ini diubah. mahaminnya ini soalnya. Ha-ha. Tuh. Tapi kalau referensi yang pakai use reducernya gimana dan kawan-kawan itu aku udah bikinin di sini ya. Ya. Ha-ha. Harusnya itu ini fiturnya sama yang kayak kemarin sih. Nah ini cara pakai use reducernya ada di sini juga. Tuh. Use reducer. Ya coba di review dulu deh. Emang perlu baca-baca sih. Ya kalau misalkan refaktornya agak nutut, kita masih punya hari Rabu kan buat ini, buat pairing. Oke. Ya, kayaknya perlu kenalan dulu nih sama Hook. Ternyata ini PR panjang sih Hook ini. Ya kan ini raja terakhir sebelum ke React. Habis ini masuk ke React udah tinggal hahihi. Oh gini, oh enak ya gitu. Oke, sip. Ada pertanyaan dulu Mas sebelum ditutup ininya recordingnya. Nggak ada sih, nggak ada. Kayaknya bukan nggak ada karena udah ngerti semua ya, bukan sih. Nggak ada Karena karena punya belum tahu nih. apa yang mau ditanyakan ya? Benar. Karena belum ngelihat secara gamblang dalamnya kan. Ini apa. Sebagian sih udah, tapi sebagian lagi kan belum. Ada beberapa yang belum terlalu familiar. Kayaknya. Perlu di ini emang, perlu direview. Aku berhari-hari belajar mahamin Hook nih dulu. Muter kepala kayaknya. Emang bener puter sih ini. Soalnya banyak alur sini. Ya bener kan? Aku kemarin bilang ini finite state machine masih to the point sih gitu. Ya benar, masih to the point, gampang dimengerti lah. Ini. Oh maunya ini gitu. Kalau Hook itu kayak wah gitu kan. Perlu per step-step. Nggak bisa langsung lompat ke ini. Oke, sip. Kalau gitu aku stop dulu ya recordingnya ya. Oke, thank you teman-teman yang sudah mendengarkan. Stop. Mana stop recording? Oh ini.